Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi mengikuti program gereja kita, yaitu Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Puji Tuhan, pagi ini izinkan saya Bapak Ibu untuk sharing tentang berkat Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya telah membaca firman Tuhan yang satu ini yang sangat memberkati saya. Nah, di sini kita akan membaca di dalam Mazmur yang ke-92 Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa, saya sangat bersuka cita atas kitab yang satu ini Bapak Ibu, karena Mazmur itu sendiri adalah pujian-pujian, nyanyian yang dilantunkan pada zaman kerajaan Israel kuno ya. Pada saat itu dilantunkan oleh nabi-nabi pada ibadah-ibadah Sabat, dan itu luar biasa Bapak Ibu. Itu akan sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat yang di bawahnya ini yang akan kita baca saat ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk kita akan membaca mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Nah, Mazmur 92 ayat yang kedua sampai yang ke-8 di sini perikopnya berjudul Tuhan Hakim yang Adil Bapak Ibu ya. Lalu Mazmur nyanyian untuk hari Sabat, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Kita akan mulai pada ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Nah, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di ayat yang kedua tadi ya, di awal kita sudah diperlihatkan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Nah, di sini saya akan berfokus ya Bapak Ibu. Saya bertitik fokuskan kepada puji-pujian ini. Puji-pujian itu sendiri yang harus kita naikkan bagi Tuhan kita, yang di sini dikatakan adalah baik. Nah, yang artinya Bapak Ibu itu harus kita lakukan. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan ini pasti akan selalu harus melakukan sesuatu yang baik, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak hanya ketika waktu kita di gereja saja Bapak Ibu. Nah, ketika kita satu minggu satu kali kita menyanyikan 4-5 lagu ya yang ada di LCD gereja yang dibawakan WL, tidak cukup itu saja Bapak Ibu. Tetapi ketika kita di rumah, kita bekerja, apapun yang kegiatan kita, apapun yang kita lakukan di luar gereja pun, lebih baiknya kita juga memuji dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian dengan mulut kita Bapak Ibu. Nah, itu akan menjadi sebuah hal yang bagus, yang indah, yang baik bagi kehidupan kita sendiri Bapak Ibu. Terlebih juga bisa menjadi hal baik untuk sekeliling kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan sebuah kegiatan apapun itu di luar gereja, di rumah, di pekerjaan kita, dengan kita memujikan puji-pujian itu bisa membuat hati kita merasa damai, merasa bersuka cita tentunya, dan merasa tenang Bapak Ibu. Kita akan melakukan segala kegiatan kita setiap hari itu akan terasa lebih enteng, lebih ringan, dan lebih bersemangat Bapak Ibu. Jadi banyak sekali nilai positifnya ketika kita selalu setiap saat tak jemu-jemu untuk memuji Tuhan, terlebih dengan mulut kita juga ya Bapak Ibu. Nah, di situ kenapa saya tadi katakan bisa memberkati diri kita dan juga memberkati, bahkan memberkati orang-orang di sekitar kita juga Bapak Ibu. Jadi di sini saya sedikit cerita Bapak Ibu, ketika dulu saya itu punya kakek Bapak Ibu. Saya punya kakek dan itu terkenal Bapak Ibu dari semua keluarga besar, dari
anak cucu-cucunya semuanya tahu bahwa kakek saya ini adalah orang yang tidak pernah berhenti, mulutnya tidak pernah berhenti dalam memuji Tuhan. Itu setiap hari dilakukan, memuji Tuhan, bernyanyi, menyembah Tuhan Yesus dengan segala kegiatannya, entah itu bekerja, entah itu nyapu-nyapu, entah itu cuci piring, entah itu apapun kegiatannya di rumah, itu kakek saya ini selalu sambil memuji Tuhan, bernyanyi dengan sukacita. Bahkan tidak jarang menciptakan atau mengarang sebuah lagu-lagu pujian dengan gitar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di situ ketika kakek saya ini memuji Tuhan dalam kegiatannya, misalkan sedang sapu-sapu rumah gitu, memuji Tuhan, itu keluarga sekitar, keluarga saudara dan sebagainya itu mendengarkan, itu hatinya pasti merasa damai juga Bapak Ibu, dan bersukacita juga. Dan tidak jarang yang mendengarkan itu juga ikut bernyanyi Bapak Ibu. Jadi berkat itu mengalir, ikut yang mendengarkan itu ikut bernyanyi, ikut menyembah Tuhan juga. Jadi di dalam hati itu penuh sukacita. Itu yang dikatakan berkat mengalir juga bagi sekeliling Bapak Ibu. Nah, terlebih kalau bisa tidak hanya di gereja kita memuji Tuhan, tidak hanya di rumah, tapi di luar juga kita memuji Tuhan, di pekerjaan kita dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi saya pun sendiri juga selalu mau belajar, ingin belajar Bapak Ibu untuk selalu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam segala kegiatan. Seperti pada contohnya ketika saya berjualan Bapak Ibu, saya jualan di KBD, itu pun saya sendirian. Ketika sendirian itu pun saya selalu menyalakan HP saya, musik itu saya setel puji-pujian Bapak Ibu. Jadi meskipun saya jualan sendirian malam-malam itu akan terasa sangat nyaman Bapak Ibu, akan terasa semangat dan sukacita, dan itu membuat saya itu juga berjualan itu tidak jenuh dan selalu semangat Bapak Ibu dengan puji-pujian yang saya pujikan pada saat saya berjualan. Terlebih Bapak Ibu, tidak jarang juga orang-orang yang membeli ketika saya melayani berjualan di sana. Orang-orang itu juga mengetahui, ada beberapa gitu orang sesama saudara kita, loh Mas dari gereja mana gitu, karena tahu puji-pujian itu. Jadi di situ akan menimbulkan sukacita dan juga damai, tentram di hati kita sendiri, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Jadi itu luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Puji-pujian kita di dunia ini juga bisa kita katakan untuk berlatih ya. Jadi di surga nanti itu konteksnya itu seperti kerajaan Bapak Ibu. Ketika ada orang, dulu saya ditanyain, kenapa kamu kok di gereja itu orang Kristen itu memuji, kok bernyanyi-nyanyi, beribadah kok bernyanyi-nyanyi. Loh, itu karena di surga nanti Bapak Ibu kita itu punya raja. Jadi konteksnya itu sebuah kerajaan, namanya juga raja. Di situ bahkan tidak hanya di kerajaan surga ya, di masa lalu pada kerajaan-kerajaan zaman kerajaan kuno, di kerajaan manapun, ketika masyarakatnya, ketika orang-orang penduduk kerajaan itu bersukacita, bersenang, dan ketika raja itu menang dalam perang katakanlah, semua masyarakat, semua penduduk kerajaan itu akan bernyanyi, akan bersorak-sorak bagi rajanya dengan entah itu alat-alat musik kecapi, alat musik gendang atau apapun itu. Mereka bersukacita, mereka bersorak-sorak memuji rajanya. Nah, kita sendiri juga seperti itu Bapak Ibu. Dengan alat-alat musik sekarang yang ada di zaman modern ini, misalkan gitar, piano, organ dan sebagainya, itu kita juga bisa memuji, memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, dan itu kita memuji raja kita yang agung, raja kita yang menang Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ adalah hal baik yang bisa kita lakukan, salah satu termasuk pelayanan kita ya Bapak Ibu di dunia ini. Nah, jadi seperti itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Terlebih Bapak Ibu ya, ketika kita di luar saja Bapak Ibu, di luar gereja, kita harus senantiasa tak jemu-jemu selalu memuji Tuhan. Nah, harusnya ketika kita di gereja sedang beribadah Bapak Ibu, kita harus tidak boleh ketika pujian itu dinyanyikan, kita tidak boleh diam saja Bapak Ibu. Kita harus masuk, harus bergairah untuk memuji Tuhan di gereja. Karena apa? Di luar saja kita harus memuji Tuhan setiap saat, apalagi di gereja yang kita sudah dibantu dengan alat musik yang ada, dengan dibantu oleh pelayanan dari WL Singer dan sebagainya, dan
pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada saat ibadah gereja, kenapa kita tidak bisa mencurahkan seluruh hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Padahal kita sudah dibantu oleh pelayan-pelayan saudara kita seperti itu. Harusnya ketika kita beribadah Bapak Ibu, jadi kita itu harus selalu dengan sepenuh hati, sudah dengan hati kita sepenuh hati, dengan penuh gairah memuji Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian-pujian itu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu ketika saya melihat pada saat beribadah, mungkin ada beberapa 1-2 saudara yang ketika beribadah tidak memiliki gairah, tidak memiliki kegairahan untuk memuji Tuhan. Itu rasanya sayang sekali Bapak Ibu. Ya, sayang banget karena kita sudah dibantu oleh pelayanan-pelayanan saudara kita, tetapi kita tidak bisa menemukan momen-momen yang seperti itu akan sayang sekali, kita tidak bisa merasakannya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara pemuda-pemudi juga, ya, kita senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita juga, terlebih dengan perbuatan dan tingkah laku kita di dunia ini Bapak Ibu. Jadi itu sangat penting sekali, dan itulah yang membuat saya ini sangat senang sekali dengan kitab Mazmur ini Bapak Ibu, dan itu memberkati hidup saya, memberkati diri saya, dan saya percaya ketika saya senantiasa memuji muliakan Tuhan, maka bisa memberkati orang-orang di sekitar saya juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk berkat Tuhan yang telah saya rasakan, berkat Tuhan yang ingin saya sampaikan, ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, jadi untuk gemar pada pagi ini seperti itu, kiranya Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi untuk menjalani kegiatan aktivitas yang akan dijalani pada pagi hari ini. Terlebih Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan harus menjalankan kegiatan aktivitas pekerjaan dan sebagainya dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu puji-pujian dari hati, dari mulut kita kepada Tuhan, supaya kegiatan kita lebih bersemangat, supaya kita lebih bersemangat dan lebih ringan untuk menjalankan segala kegiatan kita pada pagi hari ini sampai segala kegiatan kita selesai Bapak Ibu. Jadi itu saja yang ingin saya sharingkan. Mari kita berdoa untuk ibadah gemar, untuk gemar kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang hidup, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa Tuhan bersama-sama untuk bergemar Tuhan Yesus, untuk membaca Alkitab rutin Tuhan di pagi hari ini yang sangat luar biasa. Kami percaya Bapa, dengan adanya gemar ini Tuhan bisa menyemangati kami untuk segala kegiatan aktivitas kami yang akan kami lakukan setelah ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, ajarilah kami, ajar kami Tuhan, supaya kami senantiasa tidak jemu-jemu, tidak pernah lelah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di setiap kegiatan kami, di segala apapun yang saya lakukan, apapun yang kami lakukan Bapa, kami ingin selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan. Engkau menyertai Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.